Yang pertama membasuh dah. Di situ kita niat. Ya, itu secara dasarnya nggak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Adapun pada saat berkumur-kumur, itu masih perbuatan sunnah. Itu kita belum masuk dalam berwudu. Kapan kita dianggap masuk dalam berwudu? Ketika kita membasuh muka. Maka pada saat membasuh yang sunnah, 2 tangan, di situ kita niat, tidak dihitung. Adapun pada saat berkumur-kumur, itu juga tidak dihitung. Adapun pada saat istisyak tidak boleh. Ya. Menyertai niat dengan barang yang dahulu daripada muka. Sebelum membasuh muka, kita sudah menyertai niat dengan anggota sunnah. Seperti niat tatkala membasuh tangan, adapun tatkala berkumur-kumur, adapun mengisap air pada hidung, jikalau tiada terbasuh sertanya 1 juzuk daripada mukanya. Ya. Kalau pada saat kita berkumur-kumur, itu tidak terbasuh bahagian daripada muka. Ketika mengisap air ke hidung, ya, jikalau tiada terbasuh sertanya 1 juzuk daripada mukanya, maka kita tidak dihitung niat di situ. Cuma kalau pada saat kita melakukan istinsak ataupun berkumur-kumur, istinsak memasukkan air ke hidung. Kalau berkumur-kumur memasukkan air ke dalam mulut. Apabila terbasuh 1 bahagian daripada muka ketika kita berkumur-kumur adapun ketika mengisap air ke hidung, di situ kita niat. Boleh apa tidak? Itu dibolehkan. Itu dihitung, artinya terhitung kita sebagai orang yang berwudu adapun yang niat berwudu. Kenapa? Karena pada saat kita membasuh yang sunnah, tapi kita juga membasuh bahagian daripada yang wajib. Paham kan? Seperti 2 bibir mulutnya. Pada saat berkumur-kumur sempat terbasuh 2 bibir. 2 bibir itu anggota tuh. Cuma kalau gigi bukan anggota wudu. Bibir bukan anggota wudu. Adapun dalam hidung, gigi bukan bahagian daripada anggota wudu. Makanya gigi kalau seandainya ada yang pakai behel, rantai gigi, itu nggak ada masalah. Karena tidak kita khawatirkan tidak sampai air kepada gigi. Karena gigi bukan anggota wudu dan bukan anggota mandi janabah. Tapi 2 bibir termasuk bagian daripada anggota wudu. Makanya ketika kita berkumur-kumur terbasuhnya 2 bibir, pada saat itu kita niat berwudu, maka jadilah niat itu sebagai niat wudu. Sah. Dan jika terbasuh sertanya memadai dengan tiada tafsil. Kalau seandainya pada saat terbasuh bahagian daripada muka, ketika melakukan kumur-kumur ataupun mengisap air ke hidung, berarti dianggaplah kita berniat kepada wudu, terhitung. Ya, itu dengan tiada tafsil. Itu tidak ada tafsil. Artinya tidak ada pendapat yang mengatakan yang lain. Memang dibolehkan. Dan tafsirnya pada wajib kembali membasuh juzuk yang tersebut itu. Yang menjadi tafsir secara jelasnya ataupun secara terperincinya, ketika kita membasuh muka, cuma kita ulangi lagi untuk membasuh bahagian daripada muka yang kena ketika berkumur-kumur ataupun mengisap air ke hidung. Contoh, ketika kita berkumur-kumur, ada air yang kena di bibir. Di situ kita niat, saja aku berwudu. Berarti sah niat itu. Artinya terhitung. Maka ketika membasuh muka, kita tidak mengulangi niat. Yang kita ulangi apa? Membasuh bahagian daripada bibir yang kena pada kali pertama ketika berkumur-kumur. Ya, wajib itu. Sebahagian ulama mengatakan wajib membasuh kembali
bahagian daripada bibir yang kena ketika berkumur-kumur. Karena di situ dihitungnya niat. Walaupun memang sudah terbasuh ketika membasuh, ketika berkumur-kumur, tapi wajib membasuh kali kedua bahagian daripada bibir yang kena. Bisa kita menjatuhkan nih niat. Tapi ya boleh bukan, yakin. Kalau anggapan kita kena, ya pasti kena. Yang namanya pertama ketika berkumur-kumur kena bibir, kemudian pada kali kedua ketika membasuh muka juga kita membasuh bibir juga yang pada kali pertama itu. Enggak, maksudnya ini memang pendapat yang mengatakan wajib kembali membasuh juzuk yang tersebut itu. Kan yang pertama tadi enggak ada tafsil. Artinya apabila jatuh niat pada saat kita berkumur-kumur dan waktu berkumur-kumur ada bahagian daripada muka yang kena, berarti niat kita itu sah. Cuma yang menjadi masalah sekarang, apakah wajib kita mengembalikan, wajib kembali membasuh bahagian itu ataupun tidak? Ini jadi masalah. Ini hukumnya wajib. Masalah airnya cukup adapun tidak cukup, tapi tetap kita membasuh kali kedua. Adapun kedua kali bibir kita yang kena pada saat kita berniat di situ. Paham kan? Nah, nampung belum? Mata Indonesia. Maka jika kasat ia membasuh akan dia daripada muka, tiada wajib kembali membasuh akan dia. Ini tafsir. Kalau memang waktu kita niat tadi, ini yang kita basuh bukan membasuh kita tujuannya membasuh muka. Tujuannya membasuh muka. Ketika kena air berkumur-kumur di bibir, tapi ada tujuan untuk membasuh muka juga. Kalau memang ada tujuan seperti itu, tidak wajib kembali untuk kita basuh kedua kali. Tidak diwajibkan untuk membasuh kedua kali, yaitu bibir kita. Kenapa? Karena sudah kita anggap ini bagian daripada yang wajib daripada muka. Nah, inilah maksud tafsil. Berarti ada dua pendapat dalam hal ini. Niat yang kita jatuhkan pada saat berkumur-kumur itu tergantung yang membasuhnya. Kalau niat dia membasuh bahagian daripada muka, karena bibir bahagian daripada muka, berarti tidak wajib mengembalikan membasuh. Tapi kalau tidak dianggap ini membasuh bahagian daripada muka, wajib membasuh kembali. Niat sudah jadi, artinya sudah dianggap sah. Paham? Paham. Dan jika ia kasatkan sunnah juga, walaupun pada membasuh bibir tadi itu ada tujuan membasuh sunnah, artinya kumur-kumur, dan ada tujuannya untuk membasuh yang wajib. Ataupun dikasatkan sunnah dan membasuh muka. Dua, niatnya tujuannya ketika berkumur-kumur ada tujuan membasuh bibir juga bagian daripada muka, dan niat juga membasuh muka. Ataupun itulah secara itulah tidak niat apa-apa, wajib kembali membasuh juzuk yang tersebut itu. Kalau seandainya nggak ada niat, nggak ada tujuan dalam hati, bukan niat itu, ini membasuh bibir ataupun air yang kena di bibir, tidak ada tujuan apa-apa. Karena yang tujuan adalah membasuh sunnah. Air yang kena di situ kita jatuhkan niat. Maka kalau seandainya tidak niat apa-apa, ketika membasuh bibir, berarti itu wajib kita basuh kedua kali. Karena kenapa? Pada saat kita membasuh berkumur-kumur, tidak kita membasuh muka. Tidak tujuannya untuk membasuh muka juga. Anda paham? Jadi pada yang Anda paham. Kalau nggak mengerti, tolong ditanya. Supaya bisa kita diskusi dan kita jelaskan secara jelas. Karena ini bagian daripada perbuatan kita hari-hari. Masalah berwudu merupakan yang pertama. Ini bagian daripada taharah. Karena ibadah tanpa taharah, tanpa suci, maka ibadah itu tidak diterima.
Iya siap.